Ibu apa yang dirasakan? Selain itu apa yang dirasakan, Bu? Oh, Pinggang terasa? Apa yang terasa, Bu? Selepas itu? tangan panah kan enggak kaku. Kaku. Sekarang bukan. Tadi semasa buat tadi itu namanya hipnoterapi, Pak. Terapi. Yang masa terapi tadi itu apa yang Ibu rasakan? Dan sekarang apa yang Ibu rasakan? Sebelum dan sesudahnya. Tadi itu ya pinggang tuh masih sakit. Sakit sekarang sudah agak ringan. Sakitnya tidak berjalan. Oh, Kan sakit. duduk begini bukan dia. sakit. Ya, Duduk sujud segala salat itu enggak apa-apa. nggak sakit. Kalau berjalan Tidak sakit. sampai jalannya lemas. Ya. Sudah putus aja. Itu. Sekarang Ibu apa rasakan? Selepas dilakukan terapi yang tadi itu apa yang Ibu rasakan perubahannya? Sekarang enggak ada biasa saja. Ya, ada rasa lebih tenang, Lebih tenang. lebih lapang dadanya, Iya, ada lebih segar. lebih segar ya. Masa saya bilang tadi itu rasakan panas, Ibu ada terasa panas nggak? Tadi enggak. Nggak terasa. Ada nggak keluar dari di telapak tangan? Ada tak terasa? Enggak terasa. Tak terasa. Biar terasa. Ya Ibu, banyak virus menempel di tubuh jadi rasa kurang terasa. Itu. Nah, Bapak apa yang dirasakan tadi Pak? Oh, kalau keluar banyak itulah. Kalau kaki itu panas macam api. Ya. Tangan. Nah, Cuma terasa pegal waktu dikir kuat tadi pinggang sama punggung ini ya. ya. Dia sedang memperbaiki energi itu sedang memperbaiki saraf Pak. Tapi pas waktu masukkan energi itu, itulah macam bilang ke biru-biruan, ke hijau-hijauan tuh. Iya dia Macam berubah-ubah. jarum lebat datangnya. Iyalah, kita kan membayangkan kan. Iya. Kita Memang terasa membayangkan. di badan. Iya memang apa yang saya cakap tuh kun payakun Pak. Kalau saya katakan rasakan panas memang dia panas. terasa. Ada yang tidak merasakan panas dia karena banyak virus menempel di tubuh. Jadi tidak terasa, mati rasa dia. Kebal. Ini lancar. Iya dia kalau dapat terasa syukur alhamdulillah. Iya. Jadi yang mana belum terasa jangan kecil hati Bu. Insya Allah nanti dengan mandi garam dia akan berkurang Bu. Karena banyak menempel kita tidak nampak. Dengan mata kasar kita tidak nampak. Dia menutup pori-pori kita, virus-virus kuman-kuman itu dia menutup penuh nih. Berapa banyak hari-hari kita menempah virus kita tidak nampak dengan mata kasar Bu. Iya. Dia dengan mata gaib. Keringat keringat. Iya bagus Pak, alhamdulillah keringat dia membersihkan toksit, membersihkan kotoran penyakit. Waktu masukkan energi itu kuat keluar. Ya, laju dia terasa Pak ya. Syukur alhamdulillah Bapak bisa rasakan sendiri. Yang di tapak tangan tadi apa yang dirasakan Pak? Ya, kebiru-biruan itu banyak keluar. Iya. Atau ada kemerah-merahan, ada kebiruan, ada kemerah-merahan, kebiruan. Iya, Kebiruan itu yang banyak keluar. Bapak bisa nampak lihat jelas cahaya tuh, syukur Nampak alhamdulillah. terasa. Ya Allah, itulah dia energi Pak. Iya. Itulah dia di tubuh kita ini sudah banyak bercampur dengan energi kotor Pak. Kita datangnya dari energi murni. Tapi karena perangai kita, perbuatan kita selama ini, Iya. jadi energi itu tidak lagi murni, sudah bercampur baur. Jadi itu yang akibat energi yang tidak di tubuh kita sudah tersimpan itu yang tidak murni mengakibatkan timbullah penyakit, macam-macam lah penyakit. Karena pikiran kita yang tidak sehat tadi itu Pak. Atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini Bu. Iya. Kita tidak menyadari, kita jahil kan. Kita tidak tahu karena kita mungkin tidak dapat bimbingan daripada orang yang tepat. Jadi kita rasa apa yang kita lakukan itu sudah betul. Sebenarnya masih banyak lagi kekeliruan dalam hidup kita. Selain itu apa rasanya Pak? Lebih tenang kah? Lebih segar Di kah? dada jiwa tenang. Ya karena sudah dimaafkan kesalahan orang. Kita banyak menyimpan Pak. Memang kita tidak berdendam tapi menyimpan. Selalu teringat, selalu tersimpan. Iya, bertahun-tahun Bu kita simpan. Apa tidak menjalimi diri kita sendiri kan? Tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah menjalimi diri kita Bu. Masa ketemu orang itu teringat. Iya, teringat kita kadang-kadang datang setan dalam diri itu diingatkan ke bukan-bukan. Nanti perasaan sakit, teringat. Mau sholat, mau ini, masih gitu. Mau sholat, mau apapun ini pikiran tak kemana-mana perginya. Karena pikiran kita ini selalu menerawang keluar Bu. Selalu teringat orang. Kita lupa memperhatikan diri kita sendiri. Kita sudah jauh lari dari rel yang Allah tentukan Bu. Tanpa kita sadari. Inilah yang mengazab diri kita Bu. Merugikan diri sendiri. Iya. Tapi yang merasakan berat di punggung sama di pinggang tuh atau pengaruh gula atau apa yang lain? Itu kalau kita lihat keluar Pak, memang itu penyakit lah. Penyakitnya. Tapi berpuncanya itu daripada yang saya bilang tadi. Daripada pikiran kita yang tidak sehat selama ini. Emosi-emosi negatif yang selama ini tersimpan di memori kita. Jadi dia akan selalu hadir dalam pikiran dan juga perasaan. Apabila kita layan dengan perasaan, makinlah dia menjadi.
Makinlah dia inilah yang di dalam diri kita selalu menghasut kita, mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang tidak perlu supaya kita lalai, Bu. Akhirnya kita terbawa emosi, terbawa nafsu. Hilanglah kesadaran, Bu. Akal tadi sudah hilang, timbangan tadi itu sudah tidak berfungsi karena kita mengikut perasaan. Ya, karena di hati ini, Bu, tempatnya bersarang sampah, tempat menyaring kotoran, Bu. Di sinilah bersarangnya dia. Tapi dari sini dia akan turun ke bawah, Pak. Nah, dia merebaklah ke seluruh urat darah kita, saraf kita, tanpa kita sadari. Berobat ke dokter, dokter pun tidak paham seperti ini, Bu. Malah dikasihnya kita racun. Karena kita yakin dengan obat dokter, tidak yakin dengan diri, kita hantam saja racun tuh. Hari-hari kita minum obat dokter. Makin banyak kita minum obat, makin banyak beracun. Makin beracun darah, Bu. Makin kental darah. Kalau udah kental darah, macam mana lagi dia mau lancar mengalir. Lama-lama sumbat kan, sama dengan parit, Bu. Kalau banyak sampah dibuang ke situ, lama-lama sumbat kan. Akhirnya tak jalan lagi darah kan. Dan tak jalan lagi air kan. Mula-mula sampah sikit, masih mengalir sikit-sikit, tapi sudah tak lancar. Makin banyak sampah, makin tak mengalir, ya kan. Makin langsung tak berfungsi kan. Begitu juga dengan urat darah kita. Apabila darah kita kental, pekat, dia akan mengganggu peredaran darah. Lama-lama dia menyumbat, membekulah darah. Masih mengalir sikit-sikit, terasalah kebas. Lama-lama makin banyak lagi sampah menumpuk di situ, makin mati sel-sel darah. Lama-lama organ juga akan ini sebagai contohnya, Bu, kiasannya, Bu, supaya kita mudah paham. Iya, dia banyak di sini orang stroke tuh, Bu, berpuncanya tuh banyak menyimpan perasaan yang tidak sehat, banyak menyimpan dendam, Bu. Walaupun dia tidak dendam, walaupun dia tidak maafkan, tapi masih tersimpan emosi-emosi yang dulu pernah menyakitkan hati dia. Di sini masih tersimpan, Bu. Akhirnya dia merosak dia punya saraf-saraf. Lain itu apa yang terasa, Bu? Ya, karena darahnya tadi udah mulai jalan, Bu. Dengan dibuang penyakit-penyakit tadi itu. Aliran darah kalau udah lancar, Bu, hilang semua penyakit. Ini semua penyakit ini berkaitan dengan urat-urat darah, Bu, dengan saraf. Walaupun dia penyakit gangguan hantu belau, kena sihir, kena santet, semua berkaitan, Bu. Dari pikiran, daripada gangguan makhluk halus, daripada ini tiga nih pas dia saling kait mengkait. Dia saling berkaitan, tidak bisa lari, Bu. Di hospital tidak bisa menjelaskan seperti ini. Karena dia hanya mengkaji luaran, Bu. Ini kita mengkaji kesadaran, Bu, mengkaji diri, Bu. Supaya kita paham kenapa kita selama ini sakit, tidak pernah sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi. Karena yang disembuhkan, yang diobatkan cuma zahirnya, Bu. Cuma sakit tubuh. Penyakit rohaninya tidak disembuhkan, ya penyakit datang lagi, Bu. Jadi yang utama penyakit rohaninya dipulihkan. Kalau rohaninya sudah mulai sehat, insya Allah penyakit tubuh akan beransur berkurang. Akan beransur sembuh. Apa yang dirasakan, Kak? Tangannya badannya hatilah senang, ya, karena kita sudah lepaskan batin kita selama ini menderita. Kita telah menjalimi diri kita sendiri, Bu, tanpa kita sadari. Dengan memohon maaf tadi pada diri sendiri, memohon ampun kepada ibu bapa yang kita selama ini kita tidak sadari, mohon ampun kepada Allah dan kita memaafkan kesalahan. Dada akan terasa lapang. Napas akan lapang, Bu. Kita selama ini banyak tersimpan. Dada sesak, sakit. Inilah orang yang sakit jantung. Banyak menyimpan perasaan yang tidak sehat tanpa disadari. Lapang dada kan, tenang pikiran kan. Selama ini beban di sini banyak menumpuk-numpuk. Beban inilah yang menjadi hijab bagi diri kita. Menjauhkan kita daripada Tuhan. Tuhan itu sebenarnya dekat, tapi jauh pada pandangan kita. Jauh pada pikiran kita. Karena kita dengan banyaknya beban pikiran, otomatis pikiran kita itu menerawang dia keluar. Lupa dia memandang ke dalam. Lupa dia memandang dirinya sendiri. Akhirnya makin lupa, makin jauh, makin lalai, makin tidak yakin diri. Sesungguhnya dalam diri kita ini ada kekuasaan Allah kan. Ada zat Allah yang menggerakkan kita kan. Tanpa adanya dia di situ, kita pun tidak bisa bergerak.
Tanpa adanya zat Allah, zat hidup, itulah yang energi yang tadi itu Pak, yang Bapak rasakan tadi, yang Ibu rasakan tadi. Itulah yang menggerakkan kita, itulah yang ada kuasa. Setiap manusia ini ada, tapi kadarnya hanya sedikit. Yang sedikit itu pun sudah bisa menggerakkan kita, bisa kita bergerak, bisa hidup, bisa membesar seperti ini. Tapi dengan belajar, dia nanti energi itu bisa dibesarkan. Sehingga apabila energinya, energi ruhnya itu sudah besar, inilah yang kita manfaatkan untuk menolong diri kita. Multifungsi untuk apa saja kita tinggal niat, Pak. Dan ini satu-satunya untuk jalan untuk kembali ke jati diri. Kita dah lari jauh dari jati diri, dari sifat semula jadi. Kita ada banyak sifat-sifat ego, sifat-sifat setan dalam diri kita, dalam amalan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Lebih segar tak, Bu? Kalau dapat menangis lapang ya dada, lapang dada, kita lepaskan. Kita selalu memendam selama ini. Lagi dapat kita batin kita nih menangis dengan seperti tadi, mohon pun. Lagi lapang dada. Lagi cepat sehat, Bu. Yang membuat tubuh ini sakit karena rohani kita sakit. Kalau rohani kita sehat, insya Allah tubuh kita sehat, Bu. Pikiran kita tenang kan? Hati kita bahagia kan, walaupun kita miskin. Tak semestinya harus kaya kan? Tapi kalau pikiran tenang, perasaan bahagia, kita tidak terlalu memikirkan yang bukan-bukan kan? Cukup makan, cukup apa adanya, kita tidak terlalu itu kan? Ada masalah anak-anak, kita tak lepang, tenang pikiran kita. Coba kalau di dada kita ini banyak menyimpan. Dengar anak marah aja naik darah kita kan? Naik tangan melempang lah, macam-macam lah, mulut pun macam-macam keluar. Karena di sini banyak tersimpan. Jadi apabila banyak tersimpan di sini, kita sudah menjalimi, menyiksa diri kita sendiri. Batin itu dia menderita, dia sakit. Tapi karena akal apa kita tuh, pikiran nafsu kita tuh, kita terlalu mengikut pikiran nafsu. Akhirnya dia ikut tuannya kan. Dia menderita, batin kita menderita. Jadi apabila minta maaf seperti tadi, kita minta maaf dengan diri kita sendiri. Keluar, lapang dia keluar, terisak sendiri kan. Menangis ini tidak bisa dibuat-buat. Dia akan datang sendiri, kalau ada getaran di dalam dia akan kontak. Tapi kalau belum ada getaran, belum menerima sepenuhnya lagi. Dada itu belum menerima. Tapi kalau sudah ada getaran seperti tadi itu, ibaratnya batin sudah bergetar, auto dia akan menangis, mengalirkan air mata. Di sini dia sudah bergetar, ada sentuhan. Ini untuk penyakit rohani, Bu. Ini untuk sekaligus untuk penyembuhan penyakit rohani dengan jasmani.